Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan diskusi kita tentang tafsir Jalalain yang sudah kita bacakan pada ayat 101 ya. Hari ini kita mulai ayat 102 dan seterusnya. Minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan bahwa ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada manusia, sebagian orang-orang Yahudi itu kemudian menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang tertera dalam kitab Taurat. Maka di sini disebutkan musaddiqul lima magna badza fariqum minal ladzina utul kitaballahi wa ra'atuhum. Jadi sebagian yang bercerita tentang masalah Nabi Muhammad itu kemudian disembunyikan. Ayat selanjutnya masih berhubungan dengan ayat ini sebetulnya. Bicara orang Yahudi memang tidak ada habis-habisnya ya Pak ya. Bicara orang Yahudi tidak ada habis-habisnya. Bahkan sampai di tempat kita kan banyak orang Yahudi ya Pak. Di Indonesia itu sekitar 1600-an sudah banyak datang orang Yahudi datang ke sini membonceng apa itu namanya VOC dulu kan. Karena di Spanyol dulu pada tahun 1500-an itu kan ada pembersihan inkuisisi kan. Pembersihan dua, pertama orang Islam, yang kedua orang Yahudi. Orang Islam kan diusir di Spanyol itu. Selama 600 tahun sudah di sana, terus diusir hilang. Pilihan cuma 3. Masuk Kristen, penjara, atau dibunuh. Itu aja. Maka banyak yang lari ke Maroko, kemudian ke Libya dan sebagainya orang-orang Islam itu. Meskipun sekarang sudah tidak lagi kan, tapi sebagian orang Yahudi ikut lari juga. Lari kemudian ikut Belanda juga yang datang ke sini itu pada tahun 1600-an. VOC itu di sini yang paling banyak itu di Tondano ya Pak. Di Tondano kan masih ada sinagognya. Dulu di Surabaya sebelum merdeka ada. Begitu Jepang bekerja sama dengan Jerman kan musuh orang Yahudi. Itu orang-orang Yahudi tiar semua Pak di sini itu. Jumlahnya kalau menurut sensus pada tahun 45 sekitar 2000-an. Sekarang ini ya sekitar ya tidak sebanyak, sedikit sekali. Tapi eksis di Jakarta ada, di Surabaya ada, dan di mana lagi ya, di Tondano paling banyak, di Sulawesi Utara itu. Ya itu malah jelas ketika ada perpisahan jenazah di Gaza itu mereka mendukung malah. Sekarang ada ketegangan antara orang-orang apa itu Palestina dengan orang Israel. Di sini nggak populer lagi dia, karena di muslim banyak orang Muslim di sini kan. Di muslim dalam pengertian itu sentimen itu, kemudian dioyak-oyakan ya enggak tuh. Karena mereka juga dijamin undang-undang kita kan. Jadi sebetulnya orang Yahudi banyak cukup menyebar di seluruh dunia, diasporanya itu termasuk di sini. Yang paling banyak di Singapura. Singapura itu banyak. Kemudian di beberapa di Filipina juga ada. Tapi di Indonesia kan tiarap. Tidak banyak ada kelihatan. Nah sekarang kalau kita masih membicarakan sebagian orang Yahudi ada yang seperti itu. Tadi menyembunyikan sifat-sifat Nabi. Begitu juga ada selanjutnya ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu lam yashtaru ma lahum fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bi anfusahum walau kanu ya'lamun. Saya membaca ada kotak-kotak yang susah Pak, nggak urut masalahnya. Kita lanjutin lagi. Ma wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, yang perlu kita bicarakan di sini adalah
Ada pertanyaan, zaman dulu kata Al-Quran, Nabi Sulaiman itu anggapan sebagian orang Yahudi kan ahli sihir, sebagian ya. Kemudian sekarang itu orang Yahudi malah mengelulukan Sulaiman sebagai raja yang kuat ya kan, dan banyak meninggalkan harta. Sekarang itu, nah kan tampaknya kontroversial Pak. Nah, maka Al-Quran mengatakan nabada fariqum, sebagian orang Yahudi itu ada yang mengatakan Nabi Sulaiman ahli sihir, gitu aja. Sebagian ya, enggak banyak kan. Kan sama di Al-Quran mengatakan sebagian orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Tuhan, kan gitu toh. Sebagian lagi di dalam Nasrani ya kan, sebagian besar mengatakan Isa anak Tuhan gitu kan. Tapi ada yang mengatakan tidak, sebagian kecil ya, seperti di Eropa Timur kan sebagian kecil. Maka biasanya orang Eropa Timur itu kan lebih dekat ke Muslim, lebih cepat masuk Islam dibanding yang lain. Nah ini kalau kadang kontroversial seperti itu. Wattabau matatu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sebagian mereka itu mengikuti apa yang telah diomongkan oleh para setan tentang masa kerajaan Nabi Sulaiman, tentang sihir. Di ceritanya begini Pak, zaman dulu Nabi Sulaiman kan raja di raja. Beliau bukan sekedar hanya kaya raya, beliau bukan hanya sekedar menguasai bahasa hewan, tapi menguasai jin. Tentaranya banyak, jin tentaranya Pak. Jadi jin-jin itu kan zaman dulu ketika sebelum Nabi lahir itu kan mempunyai banyak kesempatan mendengar dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu catatan tentang manusia, tentang nasib semua makhluk lah begitu kan. Di antaranya Allah kadang memerintahkan malaikat. Misalkan nanti pada tahun sekian ada orang yang menjadi raja, atau nanti ada gempa bumi, atau nanti ada lagi tsunami misalnya gitu. Itu para jin sudah sering keluar masuk ke langit sana mendengarkan itu. Nah kalau misalkan ada orang misalkan cuma sekedar seperti sihir biasa, itu biasa. Tetapi kalau sudah meramal itu kan hebat. Kalau misalkan ada orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, ya kita juga bisa kok belajar di atas air, pakai kapal. Terbang juga bisa kan, kita ke Amerika, kita kemana Pak? Pangalbun ya Pak. Paling butuh 1 jam atau 1,5 jam kan bisa. Kalau itu kan biasa. Tetapi kalau misalkan orang bisa meramal masa depan, itu kan hebat. Maka dari itu saya sampaikan, loh kok bisa? Sebetulnya orang tidak mampu, tapi hasil daripada curi dengar para jin zaman dulu. Naik turun antara langit ke bumi terus begitu. Curi dari mana? Curinya adalah ketika Allah berdialog dengan para malaikat. Misalkan Allah merintahkan malaikat untuk misalkan membuat bumi ini misalkan panasnya 100 derajat begitu. Dia tahu tahun kapan ya tahu. Terus nanti ada raja-raja kemudian biasanya mengumpulkan para dukun. Maka zaman dulu biasanya para raja itu punya dukun. Bukan hanya zaman dulu lah, sekarang juga sama kan. Sekarang juga sama. Jangan dikira Trump dan kawan-kawan kemudian tidak punya penasihat spiritual, sama. Kalau tidak yakin buktikan aja. Saya itu punya paman. Saya tidak mengatakan itu dukunnya. Punya paman dulu pernah diundang presiden sebelumnya, saya tidak sebutkan. Itu ketika dia pidato itu mesti agak keder gitu, terus diundang ke Jakarta. Setelah diundang ke Jakarta, paman asli saya Pak, adik bapak saya, orang Purwodadi. Setelah diundang ke Jakarta kemudian dikasih semacam doa gitu kan. Begitu membaca doa dia pede kalau berpidato di depan banyak orang. Terus pulang, setelah pulang cerita sama saya lah, kalau kok mboten dikasih oleh Pak Le aku. Lho kon kowe angel meadoh jare ngono. Lah cerita sama saya, baru kali itu saya itu dibawa ke istana, disangoni 10 juta, kemudian pulang pergi naik pesawat ke Semarang situ. Asli orang Purwodadi. Nah itu artinya gini, hampir semua orang di dunia ini tidak peduli itu adalah orang kita atau Afrika atau Amerika, itu biasanya punya penasihat spiritual. Ya di antaranya ada yang dukun-dukun tadi, zaman dulu apalagi ya. Nah, zaman Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman adalah raja di raja, maka para jin itu disuruh ngumpulin, Pak. Mana bukumu tentang masalah sihir guring kabeh gitu. Nah, setelah itu kemudian dimakamkan, ditaruh di bawah istananya. Apa namanya, Pak? Dipendem itu bahasa Indonesianya. Apa? Ya ditanam, maaf ya Allah.
ditanam di bawah istananya. Iya, semua ditanam. Jadi jin-jin saat itu tidak punya akses. Karena apa? Karena mengelabui manusia menjadi tersesat, begitu loh. Saya berikan contoh lain lagi ya, sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Banyak kasus seperti ibunya Muawiyah, Hindun kan itu kan salah seorang tokoh besar toh. Hindun itu anak bangsawan. Sebelum mempunyai suami namanya Abu Sufyan. Suatu kali Hindun itu dituduh suaminya selingkuh sama suaminya. Marah dia, keluarga juga marah. Begitu kemudian setelah dituduh, datanglah seorang dukun di sekitar daerah Yasrib, jauh dari Mekah kan. Jadi keluarganya Hindun, kemudian dengan keluarganya suaminya itu datang ke sana ke dukun perempuan. Jawabannya apa ke dukun perempuan? Hindun tidak selingkuh dan Hindun ini hebat. Dia akan melahirkan raja di Arab, bahkan melebihi, katanya begitu. Nah, begitu mendengar itu suaminya bilang, sudah nggak jadi saya cerai kan, gitu kan. Balik yuk. Hindun marah, saya nggak sudi dengan kamu. Sekarang saya minta cerai. Itu cerai Pak. Setelah dicerai kemudian baru nikah dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan seorang sahabat Nabi itu, mempunyai anak yang namanya Muawiyah. Masih kecil Muawiyah itu, cerdas sama itu. Jadi biasanya para sejarawan atau para guru kita itu menceritakan Muawiyah kan hanya sekedar menjadi seorang khalifah gitu kan. Tidak pernah menceritakan dia adalah seorang yang cerdas. Masih kecil 2 tahun itu selalu cerdas. Nah, tetangganya Hindun bilang, wah anakmu cerdas. Mungkin itu adalah pemimpin masa depan orang Arab. Kamu tuh ngece, bukan hanya sekedar orang Arab, orang ajam, orang di India. Nah, terbukti Pak, terbukti setelah jatuhnya Khulafaur Rasyidin, Muawiyah menjadi seorang khalifah, dia bisa menguasai Romawi full di Eropa Timur itu kan, termasuk ke Afrika Utara, sampai ke timur membentur pintu Cina. Itu artinya apa? Muawiyah menjadi raja bangsa-bangsa Arab dan non Arab. Terbukti kan? Itu omongan apa? Omongan dukun awalnya. Kapan? Dukun ketika zaman dia, ibunya ketika dituduh bersinggul sama suami tadi itu. Nah, kembali ke sini. Itulah sekedar cerita bahwa sebagian orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman adalah tokoh dukun atau tokoh sihir. Nah, kenapa disebut setan? Setan di sini adalah ada yang mengatakan jin, ada yang mengatakan ya tadi itu anak turunnya Nabi Sulaiman, kemudian membongkar-bongkar di bawah istananya. Sampai sekarang kan ada dibongkar-bongkar, dicari-cari itu. Ada yang mencari tabut, ada yang mencari harta kekayaannya. Sampai sekarang kan digeduk toh Pak. Karena diperkirakan di sekitar Masjid Aqsa. Sampai sekarang. Ini sebuah bangunan yang paling tua yang digeduk oleh manusia. Itu ya di bawah Masjid Aqsa itu. Bisa jadi nanti bisa runtuh Pak. Kapan nggak tahu. Lorong-lorong itu kemudian 200 meter di bawahnya dikedui terus gitu semua. Dicari peninggalan Nabi Sulaiman. Jadi antaranya tabut, kemudian macam-macam terusan-terusan itu. Inilah cerita tentang bagaimana sebagian orang Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman adalah seorang raja sihir. Tapi ditolak oleh Allah, wa ma kafaru Sulaimanu walakin nasyatina kafaru, itu kan yu'allimuna nasasihir. Justru Nabi Sulaiman bukanlah orang ahli sihir, dia adalah Nabi Allah. Kan Nabi mengatakan Nabi Sulaiman Nabi Allah. Nabi Muhammad mengatakan Sulaiman Nabi Allah, itu kan, dan Rasulullah. Tapi sebagian orang Yahudi di Madinah mengatakan enggak, dia itu tukang sihir gitu kan. Nah, ini ditolak Al-Quran. Nabi Sulaiman bukan ahli sihir, tapi justru para setan-setan itu pasti para anak cucunya yang kemudian menggali di bawah istananya itu mencari kitab-kitab peninggalan para jin tadi, itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan Allah tidak menurunkan. Ada yang mengatakan ma di sini adalah nafi, ada yang mengatakan ma mausul. Apa yang diturunkan kepada kedua malaikat? Ada yang membaca malakaini, ada yang membaca malikaini, beda Pak. Kalau malakaini artinya adalah malaikat, kalau malikaini adalah dua raja. Jadi apa yang diturunkan kepada dua malaikat?
di tanah Babylon. Babilonia itu kan sekitar Irak ya Pak, Irak, dan itu pusat peradaban manusia saat itu Pak. Maka Babil sebelum Yunani itu muncul, Babylon termasuk bagian daripada orang yang tercerahkan. Termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Babylon. Dia bukan orang Arab Mekah, bukan. Babylon pindah ke Palestina. Nabi Ibrahim. Maka di Babilonia itu memang sebetulnya jauh sebelum peradaban di Mesir, jauh sebelum para peradaban ada di Pulau Kreta sekitar Italia atau sekitar Laut Tengah, itu sudah ada yang berada di Babilonia. Kalau kita belajar tentang tentang sejarah dunia kan ada beberapa peradaban Pak. Peradaban di Babilonia di Irak ya sekitar ribuan tahun yang lalu, sekitar 6.000 lah. Kemudian di Mesir ada yang namanya Firaun itu, terus di Pulau Kreta sekitar Italia yang kemudian membuahkan Yunani dan diwarisi oleh orang Eropa modern sekarang ini. Ada lagi yang namanya peradaban Daru Harappa yang di India itu yang melahirkan Hindu dan lain sebagainya itu. Ada lagi peradaban Aztec, suku Inka di Amerika Latin itu. Itu kira-kira peradaban seperti itu. Cina masih belakangan Pak, setelah Daru Harappa. Cina ya sekitar 3.000 sebelum Masehi kan sudah ada. Kembali ke sini. Jadi saat itu Allah pernah mengutus kedua malaikat di Babilonia, namanya Harut dan Marut. Ada yang mengatakan Harut Marut itu bukan malaikat tapi dua raja atau dua orang yang pinter yang ditokohkan di situ. Ada yang mengatakan malaikat. Sekarang kita menggunakan penafsir malaikat itu kan. Kan suatu kali malaikatnya pernah protes kepada Gusti Allah toh dalam ayat wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini awalnya ketika Allah menjadikan Adam sebagai khalifah. Malaikat protes. Kenapa engkau akan menciptakan seorang hamba yang akan menumpahkan darah sesamanya gitu kan? Karena sebelum kita kan sudah ada Pak, yang menempati bumi ini sudah ada, jin itu kan sering bertengkar gitu kan. Kemudian Allah menciptakan manusia. Belakangan jauh mungkin ya ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun yang sebelumnya itu sudah ada yang menempati bumi ini. Kemudian kita gitu kan. Nah, setelah Allah menciptakan manusia di bumi ini, malaikat protes, kenapa engkau menciptakan makhluk atau hamba yang nanti akan saling bertengkar, menumpahkan darah. Allah menyampaikan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menyatakan saya lebih tahu daripada apa yang kalian tahu. Nah ini sekarang malaikat diturunkan kemudian dicoba. Kan mencibir manusia itu paling-paling tukaran rebutan kekuasaan, rebutan buju, rebutan duit, rebutan pengaruh, agak-agak follower gitu toh Pak. Nah sekarang Allah Ta'ala mencoba dua malaikat. Malaikat itu kan selama ini nggak diberikan yang namanya nafsu, hanya diberikan akal dan selalu tunduk perintah Allah. Sekarang dijadikan manusia, ya kan, diberikan nafsu. Coba piye? Ternyata setelah dia itu kemudian diberikan nafsu, namanya malaikat Harut Marut itu kan tergoda mengajarkan sihir, kemudian tergoda dengan wanita yang namanya Venus. Venus itu kan gambar wanita yang dielulukan oleh orang-orang Yunani itu, wanita cantik. Kalau dalam bahasa Arab kan yang namanya Zuhroh. Nah kalau saya punya anak namanya Zahroh, Zuhroh itu kan bahasa Yunani Venus, bintang Zuhroh itu. Kan gak ada hubungan ya Pak antara bintang sama Zuhroh itu. Itu kan digambarkan sebuah nama seorang wanita cantik. Nah ketika itu Harut Marut tergoda dengan wanita cantik namanya Venus tadi atau Zuhroh dalam bahasa Arabnya. Nah cerita itu mungkin sering di counter oleh para mufasir, di antara Al-Qurtubi. Wah itu ngarang ini, mesti itu ilmu gadro. Nah kemudian telusuri. Ada seorang pemufasir mengatakan enggak, itu dari Ibnu Umar. Diterus lagi ternyata bukan. Ternyata dari Ka'ab bin Akhbar. Siapa Ka'ab bin Akhbar itu? Ka'ab bin Akhbar itu adalah seorang Yahudi, pendeta, kemudian masuk Islam. Nah cerita-cerita Islam itu dibawa. Tapi pertanyaan kita, apakah Ka'ab bin Akhbar itu bohong? Enggak. Dia mungkin ya cerita yang diterima ketika dia sebelum Muslim. Dapat cerita itu bahwa malaikat Harut Marut kemudian jatuh cinta kepada Venus tadi atau Zuhroh tadi. Nah itulah ketemu di situ.
Nah, cerita ini adalah cerita tentang malaikat yang awalnya memprotes kepada Allah bahwa manusia sering berbuat jahat, ternyata ketika mereka diberikan nafsu juga sama gitu. Maka jangan mencibir, itu dilehni istilah bahasa ini. Itu ahli mufasir demikian. Apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut. Mereka mengatakan mereka tidak akan mengajarkan kepada seorang yang lain kecuali sebagai mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya ajaran sihir ini adalah fitnah gitu kan. Maka fala takfur, maka jangan Anda belajar sihir kemudian Anda kufur kepada Allah. Fayata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji. Orang-orang itu belajar sihir dari kedua malaikat tadi itu bisa Pak memisahkan antara suami istri, memisahkan menyantet orang, biasa seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada santet, nggak ada, santet itu ada nyata Pak, nyata ada. Karena kita tidak bisa membuktikan secara fisik saja, buktinya banyak. Jangan kalau nggak yakin datang aja ke Thailand. Thailand ini kalau santet menyantet lebih ngeri, medianya itu bayi Pak. Kalau kita kan enggak, medianya paling-paling mungkin hewan ya, seperti ayam itu yang dari kedu itu cemani gitu kan. Itu kadang digunakan media. Atau foto sekarang ya ada juga. Orang Thailand malah lebih ngeri. Medianya itu adalah bayi. Jadi kalau ada bayi lahir mati di rumah sakit, berebut dukun itu mahal harganya. Kan pernah orang bersaing Pak. Antara ada orang bersaing antara pengusaha kan. Kemudian pengusaha itu sering sakit-sakitan Pak, orang Kalimantan. Itu kemudian mencari dukun, mencari orang pintar di Banten situ. Terus bertarung dengan dukun di mana tuh di Thailand tadi. Salah satunya dukunnya mati di Thailand. Ternyata di media ini pakai bayi. Nah kalau di Indonesia kan tidak ada, masuk media ini pakai bayi. Ngeri Pak. Nabi juga pernah disantet oleh orang Yahudi. Pernah. Ketika surat Al-Falaq dan An-Nas turun, itu ketika Nabi sakit berbulan-bulan Pak. Ternyata disantet oleh wanita Yahudi dan kemudian diambil rambutnya Nabi dan beberapa dibungkus dengan kain putih, dimasukkan di dalam sumur. Nah, begitu Nabi kemudian mendapatkan wahyu itu, terus Nabi itu membaca ayat surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka kalau kita misalkan kepengen aman biasanya itu ada beberapa hadis, saya tidak hafal ya Pak ya. Membaca kalau pagi itu subuh ya kan, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas Al-Falaq 3 kali dan An-Nas 3 kali. Insya Allah lepas dari sihir dan lain sebagainya begitu. Nah begitu Nabi membaca ayat tadi itu, terus kemudian tali yang ada di bungkus kain putih itu putus. Kemudian Nabi perintah kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengambil yang namanya bungkusan putih tadi di dalam dasar sumur, diambil. Nabi sembuh. Yang lain siapa? Wanita Yahudi. Itu artinya memang santet itu ada. Nah, ketika malaikat diutus oleh Allah, diberikan kesempatan untuk membaur dengan manusia gitu kan. Mereka kemudian mengajar kepada orang yang lain. Tapi sebelum mengajarnya mengatakan demikian, ini adalah fitnah, ya kan. Maka sama harus tahu, jangan sampai Anda kufur. Tapi namanya manusia kan tidak begitu tuh Pak, kadang lupa. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Kemudian orang-orang itu belajar dari kedua hamba Allah tadi, Harut dan Marut, ya kan, apa yang bisa memisahkan antara suami istri. Kadang digunakan untuk itu guna-guna dan sebagainya. Wa ma kum bidzarrina bihi min ahadin illa bidznah. Sebetulnya sihir itu tidak bisa mempengaruhi apapun. Sebetulnya tidak, kecuali atas izin Allah, kalau Allah menghendaki. Kalau mediumnya digunakan orang itu sebetulnya ya hanya sekedar dia spekulasi itu. Andai kan kok kemudian berpengaruh, ya takdirnya seperti itu kira-kira. Kalau Allah tidak mengingat, kira-kira begitu. Nah, saya bercerita lagi tentang masalah tadi saya untuk para dukun itu dan para malaikat. Malaikat itu kan gini, diperintahkan oleh Allah, itu kan mesti yang diperintahkan dilakukan, ya kan. Kemudian disuruh dengar oleh para jin, disampaikan para dukun. Nah, kasus Nabi Musa misalnya, kan pernah dengar kasus Nabi Musa menolak Israel untuk mencabut nyawanya, kan pernah.
Pernah diceritakan Nabi Musa itu sudah diramal banyak dukun akan meninggal karena dia dapat informasi dari jin tadi. Tapi kemudian apa? Allah dengan otoritasnya tidak menjadikan Nabi Musa meninggal saat itu. Kenapa? Nabi Musa menolak. Didatangi malaikat Israel mau diambil nyawa, nggak mau, dia menolak. Nah kemudian jin bertanya, apa iya banyak lah Pak, jangan Nabi, orang biasa aja bisa tahu kadang-kadang. Orang biasa itu Pak, kadang-kadang tahu bahwa dia sudah dekat dengan ajalnya, sudah melihat sering malaikat datang ke rumahnya, itu ya ada juga. Tetapi kalau kita seperti saya kan tidak bisa, karena hatinya kotor, tidak bisa melihat apa-apa. Orang-orang tertentu ada seperti itu. Kembali ke sini. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka belajar apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan kemadharatan. Walaqad alimu ala man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka juga tahu, maksudnya orang-orang Yahudi tahu, ya kan? Orang yang menjual dirinya, ya kan, dengan sihir tadi dia akan tidak dapat bagian apapun, rugi dia. Anggapannya belajar sihir itu mendapatkan manfaat karena dijual dengan orang lain, bukan. Walabi sama syaurubihi anfusahum laukanu ya'lamun. Dan yang paling buruk adalah menjual dirinya, ya kan, dengan sihir tadi apabila mereka itu tahu. Jadi kalau mereka itu tahu bahwa sesungguhnya menjual dirinya dengan sihir itu adalah merugikan, tidak bisa berpengaruh kepada apa-apa. Tapi umumnya orang kan kadang-kadang mudah kena sihir tuh, datang ke dukun untuk kemudian supaya diramal, itu tidak boleh kan. Kadang-kadang kita kan larut kok Pak, datang ke seorang gitu kan, beramal. Ada Pak, saya punya teman juga, teman saya itu mohon maaf Muhammadiyah juga betul, mungkin Pak Jayi juga tahu orang sini. Itu lucu, dia itu di sana teman-temannya, musuhnya lah, datang ke seorang dukun di daerah Semarang sini, saya tidak menunjukkannya, bukan kota Semarang. Dukun itu ampuh katanya, karena dia bisa melihat menggunakan apa itu bejana, dikasih air, nama orang yang telah menyat dia. Terus tak perlu kujuluki, sampai Muhammadiyah kok di dukun. Lah kan kepepet saya bari ngono. Serius Pak Sadafo, masih hidup orangnya kok. Teman saya pensiunan, sudah pensiunan. Dan terkenal di kota Semarang, Pak Sih mungkin kenal. Itu tak kujuluki, sampai Muhammadiyah itu nyapo aku. Dia jauh kan saya kepepet katanya. Dia datang ke seorang dukun itu, kiai maksudnya ya. Itu diperlihatkan musuh-musuhnya ini loh kelihatan. Dan dia cerita sama saya sepanjang dari Pekalongan sampai Semarang. Itu betul Pak, ternyata itu orangnya. Kok tahu kamu? Senjangan tahu. Dia itu dari kiai saya. Dia membawa tembor di sini air, kelihatan wajahnya. Jangan-jangan kamu flase? Enggak, serius dia ngomong. Dibuktikan tenang ternyata di musuhnya itu. Dia kerja tidak di sini. Awalnya di Kudus, kerja di Kudus, terus pindah ke Semarang. Sekarang sudah pensiun. Cerita begitu. Jadi sebetulnya seperti itu ramalan dan sebagainya tidak berpengaruh kalau kita yakin bahwa Allah yang menentukan segalanya. Walau annahum amanu wattaqu lamasubatun min indillahi khairul lahum ya'lamun. Apabila sesungguhnya orang-orang Yahudi beriman kepada Kanjeng Nabi dan kemudian bertakwa kepada Allah, takut kepada sisa Allah, takut kepada dosa-dosa yang ia lakukan untuk meninggalkan segala maksiat seperti sihir dan sebagainya, maka mereka akan mendapat pahala yang banyak dari sisi Allah dan lebih baik apabila mereka tahu. Jadi artinya gini, kalau mereka kemudian tobat, ya mencurigai Nabi Sulaiman sebagai ahli sihir gitu kan, kemudian tidak menggunakan media-media perdukunan dan kemudian tidak bermaksud yang lain, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tinggi. Contohnya tadi saya berikan contoh seperti Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar itu seorang Yahudi kemudian masuk Islam dan dia mesti lebih ngalim daripada orang biasa karena biasanya para pendeta itu lebih tahu. Ada lagi selain Ka'ab bin Akhbar ada Sulaiman bin Munabbih juga sama, seorang fasir juga. Awalnya seorang Yahudi kemudian masuk Islam dan beliau juga menjadi seorang tokoh sahabat yang bisa memberikan banyak pengajian, saya kira. Ya sama kalau di negeri kita kan banyak kadang-kadang para pendeta itu kan masuk Islam itu lebih pintar biasanya dibanding orang biasa itu biasanya. Ada Pak Supendi dulu yang kita undang itu kan mantan pendeta, maka pintar dia. Jadi tidak biasa ilmunya, lebih daripada orang-orang kita lah gitu.
Kecuali mungkin karo kiai yang betul-betul kaji serius tentang teologi kan. Tapi ya pintar karena mantan pendeta. Jadi tahu seluk beluknya dan sebagainya. Sama zaman Nabi juga sama, banyak orang Yahudi yang masuk Islam, ya gitu pintar-pintar yang pendeta. Tetapi kalau ikut-ikutan kan tidak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u wal kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu, hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada Nabi ra'ina. Amrun minal mura'ah maka yaqulu lahu dzalika wa bulughatul yahudi sabun minar ra'ina. Ra'ina itu artinya apa? Kata-kata kotor, Pak. Jadi jangan ngomong sama Nabi dengan menggunakan kata yang kotor atau pisuh lah bahasa Jawa gitu. Pisuh ya kalau di tempat kita ya mohon maaf ngomong anjir, jaco ini kan ya boleh. Meskipun kalau di Jawa Timur kan biasa loh Pak. Kan ada seorang kiai di Jawa Timur kalau pidato kan jaco, anjing itu kan jaga biasa. Padahal kalau di sini ya enggak ada suaru ya kan. Karena pas saat itu ada seorang kiai, ya dosen juga di Jawa Timur sih. Itu pecatan dari dosen itu ngomong gitu. Jaco, asem, anjing gitu. Ya anggapannya biasa, tapi bagi orang sini itu pisau bener sebenarnya Pak. Ngomongnya serangga gitu. Ya kalau ngomong gitu ya ngomong kalau konconya di tertutup, jangan kemudian diviralkan di YouTube. Di YouTube loh Pak. Terus anak saya komentar teman saya itu, ya yuk ngomong gitu. Loh itu kan menurut kita, menurut mereka ya biasa karena biasa ngomong seperti itu. Saya punya teman suaminya orang Jombang gitu kan. Sering kalau di rumah itu gitu ngomongi kasar itu. Bojone sakit hati sama. Padahal maksudnya lagi enggak, ngomong biasa. Nah itu kan harus tahu umpan papan menurut saya yang enggak biasa itu. Sama ketika saya pertama kali dapat mertua, dapat istri orang Purwokerto gitu, ngomong kok gitu ya kasar ya. Keluarga saya kaget, ngomong kok gitu ya. Enggak, itu orang sana ngomong gitu, tapi happy hatinya. Nah orang sini kan enggak. Ngomongnya kalau sama orang tuanya nggak bahasa Krom udah nggak sopan. Kalau di sana kan biasa, kadang-kadang nggak ngoko. Tanya sama Pak Resman itu aja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jadi jangan sekali-kali mengucap kepada Nabi dengan bahasa yang kasar atau misuh gitu kan. Biasanya digunakan oleh orang-orang apa itu? Orang Yahudi. Wa qul undurna. Katakanlah undurna, kami telah lihatlah kami ya Rasulullah. Wasma'u walil kafirin adzabun alim, dan dengarkanlah dan mendengarkan dan waqaulun durna wasma'u, dengarkanlah apa yang diberitakan kepada kalian. Jadi Nabi mengatakan ini baik ini buruk harus diikuti gitu kan. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir mendapatkan siksa yang sangat sedih nanti di akhirat, tapi tidak hanya di dunia ini. Saya kira sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.